kan 360 berarti kan satu putaran penuh ya. Jadi kalau 720 dia 2 kali lipat, putarnya 2 kali. Atau ini boleh tulis gini juga boleh. Jadi ini 2 kali 360 plus 315. Berarti yang di sini itu adalah 2 putaran. Jadi kita tinggal lihat yang di sininya aja nih. Ininya. Jadi nilainya sama dengan tan 315. Tan 315 berarti menggunakan sudut relasi. Mau relasi berapa? Yang paling dekat berapa sih? 360 ya? Ya. Jadi sama aja tan dari 360 dikurangi 45. Berarti ini kuadran berapa? Kuadran 4. Kalau kuadran 4 tangannya negatif atau positif? Negatif. Ya. Berarti nanti hasilnya sama aja minus dari tan 45. Tan 45 berapa? 1. Berarti ini min 1 ya. Jadi seperti itu langkahnya kalau sudut besar ya. Baik sin cos tan sama. Kita lanjutkan dulu satu soal lagi. Kalau tidak ada pertanyaan. Diketahui sin X sama dengan A. Sin X sama dengan A. Di mana X-nya adalah sudut tumpul. Ditanya sekan X ya. X-nya sudut tumpul. Yang ditanya adalah sekan X. Oke. Kalau seperti ini gimana caranya? Sin itu apa berapa? Depan per miring ya. Berarti kalau ini nggak ada, berarti dia artinya sama aja A per 1. Ya. Jadi sin X sama dengan A per 1. Berarti ini sebagai depan, ini sebagai miring. Gitu ya. Berarti kita bikin segitiga bantuan di sini. Misalkan sudut X-nya di sini, mau di sini juga boleh, terserah. Berarti depannya sudut ini adalah angka A. Sini. Kemudian miringnya 1. Berarti yang di sini berapa? Pitagoras dong, ya kan? Ini kurang ini. Di sebelah sini berarti akar 1 min A kuadrat. Karena 1 kuadrat kan 1 ya. Itu. Kemudian baru kita masuk ke tumpul. Tumpul itu apa sih tumpul? Tumpul artinya kuadran 2. Jadi kalau lancip itu kuadran 1, tumpul kuadran 2 gitu ya. Jadi kalau di kuadran 2 yang positif siapa? Yo, kuadran sin ya. Jadi kan ini kuadran 1 sini ya. Ini kuadran 1, sini kuadran 2, ini kuadran 3, sini kuadran 4. Di sini kan sudut 0 di sini ya. 0, di sini 90, di sini 180, di sini 270, di sini sama aja 360. Oke, balik lagi. Di sini semuanya positif ya kan? Semua positif. Di sini sin sama kebalikannya, ini sin. Ini tan, di sini cos. Cosnya plus. Oke. Karena tumpul itu kuadran 2, berarti nanti sekannya itu negatif. Kenapa? Karena sekan kan kebalikannya cos, ya kan? Jadi sekarang kita ke soalnya. Sekan X. Berarti sama aja 1 per cos X. Kalau cos itu kan samping per miring ya. Jadi kalau disebut jadi apa? Miring per samping. Miringnya apa tadi? 1. Berarti 1 per sampingnya apa? Akar 1 min A kuadrat. Karena tadi kuadran 2, berarti dikasih tanda negatif. Ya. Sini, hasil akhirnya negatif. Jadi karena di sana kuadran 2. Itu.
Oke, ada 4 soal. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan difotoin salah satu. Yang di rumah jelas? Asa, Jihan, Akmal, Alfarizi. Kalau nulis dulu boleh, santai aja. Sambil dipahami ya. UASnya tanggal berapa di sekolah? Udah ada jadwalnya belum? UAS. 31. 97 kapan? 97 kapan? Belum tahu. Kalian berdua mulu tuh. Jangan-jangan serumah kalian? Enggak ya? Mau nulis dulu Pak, lanjut? Lanjut aja. Ya, lanjut ya. Masih gampang sih ini awal-awal. Nanti ujung-ujungnya gampang semua. Udah ada. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal berikutnya. Nomor 5 ya. Nomor 5 ditanya nilai minimum fungsi Y sama dengan 4 sin 2X. Y sama dengan 4 sin 2X. Oke. Berarti kalau ini minimum maksimum, kalian harus ingat grafiknya ya. Kan udah pernah belajar grafik kan? Kalau grafiknya kayak gini gimana sih? Bedanya sama 4. Misalkan gini, kita belajar dari yang dasar. Y sin X. Kan grafiknya gini ya. Ini kan di sini sudut 0 gitu kan, 0 sini 180 ya, ini 360 gitu ya. Kalau di depannya angka 1 berarti kan ini puncaknya 1 kan ya, ini min 1 gitu ya, berarti artinya di sini adalah maksimumnya ya kan, ini maksimum, di sini adalah minimum. Artinya nilai maksimum nilai sin itu berapa maksimumnya? Satu ya. Sin itu nilai terbesarnya 1. Dicapai saat sin berapa nih? 90 ya. Ya kan? Terus negatifnya saat 270 atau min 90 sama ya. Tuh. Sekarang kalau sin 2x yang berubah apanya? Jadi grafik ini kalau sin 2x yang berubah apanya? Ayo. Periodenya ya. Jadi kalau ada angka 2 di sini, dia makin mepet ke sini. Jadi makin periodenya tuh makin pendek gitu loh. Nah, kalian cuma harus sampai 180 aja. Ini. Nanti setiap sudutnya kan dikali 2. Jadi di sini 180. Di sini berarti 90 ya. Kontaknya masih sama. Ini 1, ini min 1. Ya. Sekarang kalau dikasih angka depannya, berarti 4 sin 2x. Berarti nilai dari ini dikali 4 gitu kan ya? Ya. Berarti dia puncaknya aja dia makin tinggi. Gitu. Kalau dilihat dari grafik ya. Nanti kita bisa pakai cara cepatnya. Begini.
Tuh. Nah, di sini angkanya itu 4 sesuai angka yang di sini. Berarti yang di sini adalah min 4. Jadi 4 kali min 1-nya. Atau bisa menggunakan cara cepatnya. Jadi kalau Y sama dengan 4 sin 2X, yang sin di sini itu kan nilainya berkisar antara min 1, 0, 1 gitu ya. Tinggal kita kaliin aja. Berarti maksimum pada saat 4 kali 1 sama dengan 4. Minimum pada saat 4 kali min 1 sama dengan min 4. Gitu ya. Paham nomor ini? Ya. Jadi grafik ini hanya menjelaskan ulang aja. Cara cepatnya seperti ini ya. Pokoknya nilai maksimum dari fungsi sin, terserah sudutnya fungsinya kayak gimana. Pokoknya maksimum sin selalu 1. Karena depannya ada angka 4, maka jadi 4. Gitu ya. Oke, kita lanjutin ke nomor 6. Mirip soalnya, itu nilai maksimum fungsi Y sama dengan min cos X plus 3. Y sama dengan min cos X plus 3. Oke, jadi kita bisa aplikasikan cara cepat tadi ya. Cos itu kan sama, nilainya kalau kita lihat grafik cos kan gini ya. Y sama dengan cos X. Dia hanya beda mulainya aja ya. Dia mulai dari sini. Ya. Sini kan angkanya sama, 1. Yang bawah sini adalah min 1 gitu kan. Artinya berkisar nilainya juga sama, min 1, 0, 1 gitu kan. Jadi kita bisa variasi dari nilai cos yang di sini. Bisa min 1, 0, atau 1. Kita coba yang menghasilkan nilai apa? Mintanya maksimum ya. Kalau yang tadi kan minimum. Nomor 5 tadi minimum. Jadi nomor 5 tadi jawabannya yang ini. Sekarang biar maksimum. Kita coba masukin min 1. Berarti nilainya min ketemu min 1 berapa? 1 ya. 1 tambah 3? 4. Berarti di sini maksimumnya ya. Maksimum berarti min dalam kurung min 1 plus 3. Berarti 4. Sekarang minimumnya. Minimum berarti yang di sininya positif dong. Berarti min dalam kurung 1 ditambah 3. Berarti kan min 1 tambah 3 berapa? 2. Oke. Paham? Itu ya. Jadi grafik ini hanya ingetnya aja. Cara cepatnya seperti itu kalau soal P. Tapi kalau esai tambah ini lah. Lebih bagus. Ya. Setuju. Nomor 7 ditanya adalah periode ya, periode. Y sama dengan tan 2X. Tanya periodenya berapa gitu ya. Oke. Periode tangan itu berapa? 180 atau 360? 180 ya. Jadi kalau ada angka 2 di sininya artinya dibagi 2 ya. Ya, jadi dari sini kita dapat periodenya sama dengan 180 dibagi 2, berarti 90. Kalau sin sama cos periodenya berapa? 360. Tadi kan ini periode itu satu puncak, satu lembah, yang kayak di fisika sama. Jadi nanti kalau yang di sin atau cos, kita angka yang di sininya 360 gitu ya. Bisa nggak itu? Ya. Jadi 180 di sini itu adalah periode grafik tan ya. Duanya berasal dari sini gitu. Jadi nanti kalau sini angkanya pecahan, hasilnya makin besar kan, misalkan setengah ya. Jadi 180 bagi setengah itu jadi 360. Paham semua? Paham ya?
Oke, kita lanjut. Nomor 8. Periode grafik fungsi Y, ini sin ya, Y sama dengan sin 3x min 30 ya. 3x min 30 derajat. Oke. Kita ingat bentuk dasarnya ya. Kalau grafik sin bentuk dasarnya gimana? Y sama dengan A sin M X plus minus, misalkan B boleh ya, ini B plus minus C gitu ya. Kita jelaskan. A itu yang tadi kita udah singgung di sini. Jadi A itu angka yang di depan ini ya. Menentukan nanti tinggi puncaknya. Berarti A itu nanti tinggi puncak dari grafiknya. Atau kalau dibersihkan ya amplitudo ya, simpangan terjauh. Nah, N itu berarti 360 dibagi periodenya. Atau kalau mau nyari periode berarti 360 per N sama kayak tadi ini. Ya. Kalau karena ini tanda tangan berarti dia 180. Sekarang B apa? B di sini. Pergeseran ya. Jadi B itu pergeseran, dia geser. Gesernya kemana? Kanan kiri ya. Jadi dia nanti ada dua. Kalau dia simbolnya plus, berarti dia simbol gesernya justru ke kiri. Karena sudah nanti ditambah. Kalau min berarti geser ke kanan. Itu. Sekarang C apa C? C-nya agak jarang keluar. Tapi yang harus tahu juga kalau keluar. C itu juga geser, tapi gesernya naik turun. Misalkan ini geser ke atas semua, geser 1, berarti kan min satunya di 0 ya. Nanti satunya di 2, jadi naikin grafiknya gitu ya. Jadi C itu dia geser. Gesernya kemana? Atas bawah. Jadi kalau plus gesernya ke atas, kalau min gesernya ke bawah. Itu. Ini lengkapnya seperti itu. Nah, sekarang kita balik ke soalnya. Berarti kan kita harus bikin modelnya seperti ini ya. Ada angka di luar kurungnya ini. Berarti kita keluarin angka 3 ya, ya kan? Berarti itu Y sama dengan ini angkanya 1 di sini, berarti sin 3 dalam kurung berapa? X min 10. Berarti R-nya itu ini, ya kan? Karena ditanya cuma apa? Periodenya ya. Ya. Berarti periode gimana? Periode berarti 360 dibagi 3. Berarti berapa? 120. Kalau ditanya gesernya, geser kemana ini? Geser ke kanan sejauh 10, ya. Berarti untuk menentukan pergeseran dikeluarin dulu N-nya, ya. Jadi bentuk yang sudah di bentuk standarnya ini. Tuh. Jawabannya apa tadi? 120 B ya. Yang nomor 7 tadi jawabannya. Nah. Nomor 6 jawabannya. 6 maksimum ya. Maksimumnya 4. Ya. Ya. Nomor 5-nya tadi min 4. Oke, nanti biar enak belajarnya. Silakan difoto. Motoin semua jadi. Satu-satu di albumin. Oke, kakak absen dulu ya, sambil nyatet boleh. Akmal, ada Akmal? Hadir, Kak. Hadir. Oke. Alfarizi. Ada, Kak. Alfarizi. Ya, oke.
Andrea. Yo. Asha. Hadir, Kak. Oke. Bagus, Tejo. Bernama Dava. Davinasa. Aska belum join ya? Oh iya, belum. Kemana nih Asa? Tahu nggak? Kurang Jihan? tahu, Kak, nggak ada kabar. Oke. Jihan? Hadir, Kak. Tio? Meira? Ini tumben nih, ketua kelasnya. Nggak ada, nggak online dia. Isan? Komar? Tadi ada siapa lagi? Pada Teresa. Jadi Teresa dari SMA mana deh? Oh, enggak ada nih. Ya, selamat datang, selamat datang bergabung ya. Silakan menyimak nanti. Oke, kakak lanjutin ya. Kalau sudah, kalau masih bingung silakan bertanya dan malu-malu. Nomor 9. Berarti fungsi Y sama dengan cos 3x. Memotong sumbu X di titik berapa? 9. Y sama dengan cos 3x. Nah, titik potong ya berarti ya. Titik potong sumbu X. Syaratnya apa sih kalau motong sumbu X? Nih, contohnya di sini tadi. Ini ada sumbu X kan di sini ya. Sumbu X ini sumbu Y. Dia memotong sumbu X kan di sini ya. Ini kan. Berarti pada saat memotong itu Y-nya X-nya berapa? Y-nya berapa sih? 0 kan ya? Nah, jadi kalau memotong sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0. Dan sebaliknya. Kalau dia memotong sumbu Y, X-nya yang 0. Itu ya. Jadi sebaliknya. Kalau nanti misalkan ditanya memotong sumbu Y, berarti syaratnya kebalikannya. X-nya yang sama dengan 0. Sekarang kita kerjakan yang sesuai soalnya ya. Memotong sumbu X. Berarti Y sama dengan cos 3X. Berarti ini gantian 0 ya. 0 sama dengan cos 3X. Atau 0 kita geser ke sana ya. Cos 3X sama dengan 0. 0 itu cos berapa gitu ya? 90 ya. Berarti cos 3X sama dengan cos 90. Lalu kita gunakan yang kemarin. Syarat apa? Sifatnya ada dua ya. Yang pertama apa? Cos. Berarti kan 3X ya. 3X sama dengan 90 plus K kali 360 gitu ya. Karena di sini angka 3 berarti dibagi berapa? Bagi 3. Berarti biar jadi X-nya. Berarti X sama dengan 30 plus K kali 120. Berarti jika K-nya 0, X-nya berapa? 30. Kalau K-nya 1, X-nya berapa? 150. Kalau K-nya 2 berapa? 210. Ya. Kalau K-nya 3 berapa? 390 ya, dan seterusnya. Nah, biasanya kita batasin sampai 360 aja. Tuh. Sekarang yang satunya. Berarti yang negatifnya ini ya, kalau plus kan. Berarti 3X sama dengan min 90 plus K kali 360. Sama, kita bagi 3. Berarti X sama dengan min 30 plus K kali 120. Ya kan? Kan kita kalau coba K-nya 0 kan berarti di sini minus ya sudutnya ya.
Jadi kita ambil positif aja. Jadi kita mulai K-nya 1. Berarti X-nya berapa? 90. Kalau K-nya 2 berarti 210. Ya. Kalau K-nya 3 330. Nah, berarti HP-nya ada berapa aja nih? Titiknya. Yang ada di situ yang apa? Yang di soal. Berapa? 30. Ini ya? Ya. Berarti titik potong sumbu X yang ada ini angkanya 30 derajat, 0. Berarti ini X-nya nih jadinya. Gitu ya. Kalau titik itu X, Y. Kalau tanya X-nya doang berarti 30. A, B, C, D, E? B. Ya. Nomor 10. Grafik fungsi Y sama dengan min 2 sin X mencapai maksimum pada saat X-nya berapa? Y sama dengan min 2 sin X. Nah, setelah yang nomor 9 tadi ya, kita balik dulu sebentar. Kalau misalkan soalnya PG, sebenarnya nggak perlu sepanjang ini ya. Lebih cepat dicobain. Caranya gimana? Ya udah di sini kan. Masukin ke X sini ya. Misalnya dari yang A, kan tadi apa nomor 9? 0 kan ya? Berarti cos 3 kali 0, berarti cos 0 ya. Cos 0 1 kan? Kan tadi syaratnya Y-nya harus 0. Berarti salah gitu ya. Sekarang kita masukin X-nya 30, berarti cos 3 kali 30, berarti cos 90 ya. Berarti 0 kan? Nah, beda. Kita coba. Ya. Sekarang yang nomor 10. Nomor 10 ditanya adalah mencapai maksimum. Jadi tanya ini maksimum pada saat X-nya berapa ya? Pada X sama dengan berapa gitu. Sekarang kita aplikasikan tadi yang ada coba-cobanya. Tadi kan seperti yang tadi ya, kalau negatif untuk mencapai nilai maksimum berarti kita ambil nilai sini yang negatif ya. Benar nggak tadi ya? Ada kan tadi ya? Kan di sini kan nilai sini tadi berkisar berapa? Min 1, 0, 1 ya. Kalau kita mau masukin min 1 kan berarti min 2 kali min 1 jadi 2 ya kan? Kalau masukin 0 berarti min 2 kali 0, 0 ya kan? Kalau masukin 1 min 2 gitu ya. Berarti kita ambil karena ini maksimum, kita ambil yang di sini min 1 kan? Berarti dia maksimum pada saat min 2 dikali min 1 sama dengan 2. Berarti nilai sin-nya adalah min 1. Gitu. Langkahnya sama kayak gini, bisa pakai cara ini atau bisa pakai coba-coba. Kita pakai coba-coba ya. Supaya hasilnya min 1. X-nya yang mana? Gitu. Sin berapa nilainya min 1 gitu ya, gampangnya. Coba yang A itu kan 0 ya? 0 derajat. Berarti sin 0 berapa? 0 kan? Iya, berarti salah. Yang B 90 ya? 90. Berarti sin 90 berapa? 1. Salah juga ya, karena kita harus min 1 hasilnya. Yang C berapa sudutnya? 180. Nah, itu kayaknya jawabannya ya. Berarti sin 180 min 1. Berarti jawabannya C ya. Gitu. Jadi kita bisa dua cara itu. Baik cara aslinya maupun cara cepatnya. Ada pertanyaan nomor 10? Diresapi, dipahami? Berapa? Ya ini kan tadi supaya maksimum kan jadinya min 1 ya. Gitu. Dari sini. Kalau kita ambil 1 kan justru minimum karena ini min ya kan. Gitu. Jadi grafiknya dia kebalik.
Kita lanjut ke 11 kalau nggak ada pertanyaan. Pada segitiga ABC diketahui panjang AB-nya 15, panjang BC-nya 24. Kita gambar dulu segitiga ABC ya. Siku-siku nggak gitu? Nggak ada bilang ya. Nah, gimana tadi sini ya? Sudut A-nya 30. Nilai cos C-nya berapa? Segitiga ABC. Berarti pakai aturan sin nanti ya. Kita udah masuk ke bab 2-nya. Kita gambar dulu segitiganya A, B, C. Kemudian panjang AB-nya 15. AB sini ya. 15. Lalu BC-nya 24. Ini 24. Sudut A 30. Sudut A di sini berarti ya. 30. Yang ditanya adalah cos C, cos yang di sini nih. Oke. Kalau saling berhadapan-hadapan seperti ini berarti kita gunakan aturan apa? Sin atau cos? Sin ya, aturan sin. Berlaku aturan sin. Yang ditanyakan cos C. Cos C-nya berapa? Oke, berarti kita kalau aturan sin ya dapatnya sin dulu ya. Ini baru dikonversi ke cos. Berarti berlaku ini BC per sin A ya. Ini per ini kan, depan-depanan ya. Ini kan kalau BC itu sisi apa sih? A kecil ya? Ya nggak? Kalau AB ini berarti sisi C kecil di sini gitu ya. Kan rumusnya bisa seperti ini. A per sin A B C ya, C per sin C. Nah, A ini kalau di sini adalah BC ya. BC per sin A. Nah, C-nya ini AB. Nah, itu juga boleh sama. Sin C. Kita masukin saja. BC-nya berapa? 24. Sin A. Berarti sin 30 ya. Sin 30. AB. 15. Sin C. Gitu ya. Sekarang kita masukin nilai sinnya. 24 per sin 30 berapa? Setengah. Sini 15, ini sin C. Kali silang. Ini 24 bagi 2 setengah berapa? 48 ya. Berarti sin C sama dengan 15 per 48. Ya kan? Ya, enggak harus bisa ya. Ini kan silang-silang gitu kan. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal konversi ke cosnya pakai bantuan segitiga tentunya. Ke sini. Sudah dapat nih, sini. Oke. Misalkan sudutnya di sini. Sudut C ya. Sin itu disederhanain bisa nggak sih? Dibagi berapa? Bisa. Bagi 3 ya. 3 dapat 5 per 16, ya kan? 5 per 16. Berarti kalau sudutnya di sini berarti depannya 5, ini 5, sininya 16. Sekarang kita cari yang di sininya. Sampingnya ini berapa tuh? Akar dari 16 kuadrat min 5 kuadrat ya. Berapa tuh jadinya? 256 dikurangi 25. Berapa tuh? 231. Akar 231. Bisa diakarin nggak? Enggak, oh itu betulnya gitu ya. Jadi tinggal konversi ke cos C. Cos itu kan apa? Samping bermiring. Sampingnya ini kan? Sampingnya ini. Berarti akar 231 per 16. Ada jawabannya? Ya. Yang D ya. Oke, jadi ini menggunakan dua konsep. Pertama aturan sin, lalu Pythagoras ya untuk mencari cosnya dari sinnya. Gitu. Ini rumusnya. Bentar. Ingat-ingat lagi.
Saya masih setengah jam ya. Akan dipahami sebentar. Hapus ya. Sekarang nomor 12. Oke, soalnya makin menarik ini. Pada segitiga ABC, sisi A-nya 4, B-nya 6, sudut B-nya 45. Ini A, B, C. Berarti sisi A itu di sini, sisi B-nya itu sini, C-nya sini gitu ya. Yang ada banyak tuh. A kecilnya 4, di sini 4. Kemudian B kecilnya 6 di sini. Sama sudut B ya, sudut B-nya 45 di sini. Ini 45. 45 derajat. Ya, terus yang ditanya adalah cos A ya. Cos A-nya berapa? Yuk, dengan cara yang sama, pakai apa ini? Hampir sama yang tadi. Transin juga ya? Iya. Berarti pakai A sama A, caranya sini kan? Berarti A per sin A sama dengan B per sin B. Kita masukin A-nya berapa? 4. Sin A-nya dicari ya. B-nya 6. Sin 45 setengah agar 2. Ya. Berarti sin A-nya berapa? Ini kali ini begini ya. Ya. 4 kali setengah? 2. Berarti 2 akar 2 per 6. 2 sama 6-nya bisa dicoret. Dapat 3. Berarti akar 2 per 3. Ini adalah sin A-nya. Lalu kita konversi ke soalnya, ke cos A. Berarti pakai segitiga bantuan. Misalkan sudutnya di sini, ini adalah sudut A. Berarti ini depan ya. Ini akar 2, sini 3. Berarti Pitagoras ini dapat berapa? Ini berapa? Akar 9 min 2. Berarti akar 7. Ya kan? Ini sampingnya. Maka cos A sama dengan akar 7 per 3. Samping per miring. Berarti yang E. Oke, gampang. Jadi ini malah lebih gampang daripada yang tanya. Lanjut, nomor 13. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB 15, BC-nya 14, AC-nya 13. Ditanya tangan C ya. Kita gambar dulu. Ini A, B, C. AB-nya 15. Kemudian BC-nya 14. AC-nya 13 ya. Yang ditanya adalah tan C. Oke, berarti C kan posisinya di sini, ya kan? Kalau diketahui 3 sisi, yang berlaku aturan apa sih? Aturan sin cos? Aturan cos ya. Jadi berlaku aturan cos ini.
aturan kosinus. Aturan kosinus gimana? Kalau misalnya sudutnya sudut theta di sini ya. Kalau kakak biasanya pakai yang kakak gitu, biar enak. Jadi kalau cos theta apa? Kakak ditambah kiki ya, min dd per 2 kaki. Jadi itu aja yang diingat-ingat, nanti sama semuanya. Jadi kalau sudutnya di sini berarti kanannya ini kirinya, ini depannya. Kanan sama kiri kebalik boleh sih, sama aja. Karena dia ini penjumlahan kan, gitu. Jadi ibaratnya kayak kan begini nih. Kalau kita ngadep ke sana berarti ini kanan, ini kiri, kanan depan gitu ya. Jadi kalau sudutnya di sini berarti ibaratnya kamu di sini ngadep ke sana. Gitu. Kalau sudutnya di A berarti kanannya ini, kirinya ini, depannya ini. Kalau sudutnya di B berarti ini kanan, ini kiri, ini depan. Sekarang kita lanjut di sebelah sini. Oke. Maka karena tetanya itu adalah C, kita masukin ya. Cos C. Kanannya siapa kanannya? AC ya. Ya kan? AC kuadrat, kirinya berarti BC. Depannya berarti AB, ya kan? Karena sudutnya di sini, berarti ini depannya. Per 2 kaki, berarti 2 dikali AC kali BC. Tinggal masukin angkanya. AC berapa? 13 ya. 13 kuadrat ditambah 14 kuadrat min 15 kuadrat per 2 kali 13 kali 14. Kita hitung 13 kuadrat berapa? 169, 196, 225. Dibantu hitung ini berapa? Ini berapa? Yang ini. 364. Yang atas? Berapa? 140. 140 per 364 ini. Disederhanain bisa nggak? 5 per 13. Dibagi berapa tuh? 28. Ya. Ini. Yang ditanya apa? Tangan C. Berarti segitiganya sebelah sini. Oke, berarti ini sudutnya di sini. Cos ya, berarti ini 5, ini 13. Berarti sini berapa? Triple Pitagoras. 12 ya. Berarti tan C 12 per 5. Yang E ya. Dua atau 3 soal lagi nanti kita proses. Kirain nggak ada. Ada loh. Nomor 14. Tangan X sama dengan 1/3. Tan X sama dengan 1/3. Kemudian diketahui X-nya sudut tumpul ya. X-nya tumpul. Tadi udah disinggung di depan. Kalau tumpul itu berarti kuadran 2. Ini kuadran 2. Nanti ini soalnya benar atau salah? Menurut kalian? Salah ya. Harusnya kalau tangan X-nya tumpul harusnya ini min kan? Ya enggak sih? Ya, kan tangan kan kuadran 2-nya negatif ya. Ini kurang tanda min ya. Benerin di soalnya. Yang ditanya apa? Secant X. Jadi kita konversi ke setiganya. Segitiga bantuan.
Oke, misalkan di sini itu X-nya, tan itu berarti apa? Depan samping, depannya berarti angka 1, di sini 3. Pas masukin tandanya nggak usah ikut, jadi biar nggak bingungin ya. Kalau bingung ini satunya yang mana, yang min yang mana sih Kak gitu. Nanti minnya itu di tanda akhirnya aja, setelah akhirnya. Berarti di sini berapa? Kita kuras ya. Ini kan kuadratnya berapa? 9 ya? Sini 9. Akar 10 ya? Akar 10. Maka jelitannya adalah secant X. Secant X. Jadi sama aja seper cos X ya. Cos itu kan sami, berarti kalau secant bisa. Sampingnya, miringnya berapa? Akar 10. Sampingnya 3. Plus atau min? Minus. Karena kumpul, ya kan? Secant itu kan seper cos, berarti ngikut cosnya, gitu ya. Cos kuadran 2 minus. Jadi ini alasan tumpul. Itu. Silakan di foto dulu. Sini cukup deh. Kalian panjang. Kalian ya. Satu lagi. 15. Diketahui titik A 4,-5 alfa adalah sudut yang dibentuk oleh OA dengan sumbu X negatif. Nilai tangan A adalah ya. Jadi kita boleh gambar biar memudahkan kita mengerjakan. Ini Y. Koordinatnya kan 4,-5 ya. 4 kira-kira di sini. Kira-kira boleh. 2, 3, 4, 5. Oh, oke. Berarti kira-kira koordinatnya nanti di daerah sini. Gitu kan. Ini adalah A-nya. Ya. Terus yang sudutnya itu antara ini nama sumbu X negatif ya. Berarti kalau sumbu X negatif berarti yang ke kiri dong ya. Ini kan sumbu X positif ini. Ya enggak? Ngerti enggak? Yuk, yang diminta sumbu X negatif kan yang di sini ya. Berarti alfa itu yang di sini nih. Alfa nih. Jadi alfa itu dari ini ke sini sama garis merah. Ya. Bukan yang di sini. Yang sini berarti misalkan ini adalah beta. Itu boleh. Paham enggak? Jadi kan ditanya soal kan alfa ya, ini ya. Alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis OA dengan sumbu X negatif. O kan ini. OA dengan sumbu X negatif, ya kan? Ini adalah alfa. Terus kakak misalnya yang sini adalah beta, gitu boleh ya? Beta yang sebelah sini nih yang kecil. Biar nggak bingung ini garisnya ganti warna hitam enggak. Nah, berarti kan di situ berlaku kayak gini nih. Alfa ditambah beta, kan garis lurus ya jadinya ya. Berapa? 180, gitu kan ya? Karena ditanya alfa, berarti alfa sama dengan 180 min beta, gitu ya. Berarti kalau ditanya adalah tan. Tan alfa berarti sama aja tan dari 180 min beta, gitu kan? Kalau ketemu seperti ini nilainya berapa? Yang dilihat kan ini aja kan? Berarti kuadran 2 kan? 180 min, ya kan? Misal kalau tangan 120 kan berarti nulisnya kan 180 kurangi 60 gitu kan. Ya, berarti yang dilihat adalah betanya doang. Berarti minus tangan beta, ya kan? Sekarang beta berarti kamu tinggal lihat segitiga yang di sini, ya kan? Segitiga ini nih.
Kan ke bawah itu berapa? 5 kan? Karena ini sejajar sama ini kan? Ke sini berapa? 4. Tan berarti apa? Desa, ya kan? Depannya berapa? 5, sampingnya 4. Berarti jawabannya adalah min 5/4. Yang E. Yuk silakan sambil dipahami. Ini berlaku sudut relasi. Proses ya. Hapus. Udah foto kan? Oke, ini soalnya ada 2. Jadi yang pertama diketahui cos A-nya min P negatif karena dia sudut tumpul. Ditanya sin A sama kotangan A. Kotangan itu kan sepertangan ya. Jadi kalau tangan itu desa, kotangan nanti sado ya, samping bagi depan. Yang kedua diketahui segitiga ABC, panjang sisi A-nya 3/6, P-nya 4. Sudut A-nya 60 kurang A-nya. Sudut A-nya 60, ditanya cos C. Ini langkahnya kayak tadi, cari sin-nya dulu, baru nanti dapat cos-nya ya. Kayak yang sudah. Selamat mengerjakan. Ya. Yang di rumah ada pertanyaan untuk prosesnya?
review dulu. Ini kan sini min P, ini yang bikinnya P/1. P/1 ini spacing 1. Pengen sini dong, sudah jadi. Ini di bawah sini. Kayaknya sini. Sudutnya sini. Samping ini. Ini aku sama ini. Oke, jadi kan terus. Ini kan berarti kita kuras ya. Dikurangi atau tambah? Ini sama ini. Tambah. Kurang. Kan ini deh. 1 meter kuadrat. Berarti kalau sin berapa? Sin demi. Kalau sudah di sini depannya berapa? Nih, depannya ini mana? Depannya ini. Ya kan? Miringnya 1. Kalau tumpul sinnya pesannya. Plus. Ya. Silakan sambil ngerjain ya di rumah ya. Nanti dikirim ke kakak. Akmal Farisi Asal Tihan Sesat. Nggak usah pakai plus minusnya, ini positif aja. Jadi plus minusnya itu nanti di hasil akhirnya. Ini positif aja. Plus 1 gambarmu mana? Ini min. Kan miringnya paling panjang. Ya. Ini nggak usah pakai ya. Ganti yang plus diganti min. Mana segitigamu? Segitigamu mana? P/1. Iya kan? Demi. Kita segitiga bantuan. Ya. Baliknya kan miring kurang ini kan, Sakuras. Miring paling panjang ya. 1 min P/2. Yo, salah semua. Ya iyalah. Kan miringnya 1 min P/2 kan? Yang B. Benar. Ini aturan sin yang ya. Oke, karena 2 menit lagi, sekalian ya. Nanti yang di rumah soal apa jawabannya dikirim ke kakak kayak biasa. Kalau Mas, terima kasih perhatiannya. Jaga kesehatan selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.